Hai sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di Kata Budaya Kata Siapa, Siniar Resmi Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, kembali mengingatkan bahwa tahun ini Direktorat Jenderal Kebudayaan menginisiasi satu program magang bersertifikat kebudayaan. Itu adalah satu implementasi Merdeka Belajar melalui program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB. Tujuannya melibatkan mahasiswa dalam percepatan pendataan kebudayaan, di mana para mahasiswa ini ditempatkan di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan yang tersebar di 23 wilayah di Indonesia dan di Museum Nasional di Jakarta. Nah, dalam rentang perjalanan program MBK ini, para mahasiswa didampingi oleh mentor dan dosen pembimbing program, di mana sekarang di sebelah saya ada salah satu dosen pembimbing program. Kita akan berkenalan dahulu dan kita akan ngobrol tentang peran, tugas dan fungsi dari dosen pembimbing program selama periode magang bersertifikat kebudayaan. Beliau adalah Bapak Bayu Kuncoro. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah berkenan bergabung di Siniar Kata Budaya Kata Siapa. Nah, baru pertama kali ini ya Pak? Betul, baru pertama kali juga menjadi dosen pendamping program magang. Oh oke, ya, baik. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama ya Pak. Iya, karena ini magang bersertifikat kebudayaan juga program baru ya Pak, dan pertama kali diinisiasi gitu. Nah, sebelumnya kami kenalkan dulu nih Pak, Kata Budaya Kata Siapa, KBKS. Jadi Kata Budaya Kata Siapa itu adalah siapa berbicara tentang budaya dari perspektif narasumber. Oke. Jadi sekarang Bapak sebagai narasumber kami akan tanya-tanya nih Pak tentang dosen pembimbing program selama periode MBK berjalan ya Pak. Sebelumnya boleh diceritakan dulu nggak Pak, sebetulnya dosen pembimbing program itu apa dan perannya apa dalam program ini? Baik, terima kasih Bu Dini dan juga kepada sobat sahabat budaya ya, sahabat budaya semuanya yang berbahagia. Terima kasih atas undangan dari Bu Dini dan kawan-kawan di sini. Saya pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan beliau-beliau ini karena saya mendapatkan tugas dari Kementerian Riset, Pendidikan, dan Teknologi untuk menjadi dosen pendamping program, bukan pembimbing Bu, tapi lebih ke pendamping. Jadi sifatnya lebih ke pendampingan. Dosen pendamping program. DPP. Sama DPP ya Pak, DPP, sama-sama DPP betul, ya. Betul. Jadi dalam MBK atau yang disebut magang bersertifikat kebudayaan itu adalah bagian dari sebuah program besar dari Kemendikbud, yaitu program MBKM yang kemudian dikemas di dalam salah satu bentuk program MBKM itu adalah MSIB atau magang bersertifikat dan studi independen. Ya, magang dan studi independen bersertifikat MSIB, dan kebetulan untuk tahun ini sudah masuk ke batch 5. Jadi ini sudah sebenarnya kelima. Jadi kalau MBK ini baru pertama, tapi untuk MSIB 5 ini kita sudah melakukan 5 kali. Dan alhamdulillah ini saya juga baru pertama kali karena batch 1, 2, 3, 4 saya tidak sempat mendaftar karena saya masih dalam proses studi juga S3, sehingga waktu itu saya juga kesulitan waktu, tetapi karena sekarang sudah agak longgar, kemarin saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah diterima. Dan alhamdulillah sekali juga penempatannya ada di Direktorat Pelindungan Kebudayaan, karena mitra MSIB itu banyak sekali Bu, ada sekitar 300-an lebih gitu kan. Salah satunya adalah Direktorat Pelindungan dan saya berdelapan Bu. Jadi di tempat yang ada di DPK ini ada 8 DPP. Saya salah satu dari 8 orang itu. Kira-kira begitu Ibu informasi sementaranya. Oke. Jadi ada 8 orang ya Pak? Ada 8 orang. Mendampingi 300 berapa ya? 80-an ya? 380 sekian ya Pak. 380 sekian. Jadi rata-rata memang kami ditugaskan oleh MSIB itu rasionya satu dosen itu mendampingi antara 45 sampai 50 mahasiswa. Dan saya mendapat tugas untuk mendampingi 47 orang yang dibagi dalam 4 wilayah. Ada di BPK 1 Aceh, kemudian BPK 11 itu di Jawa Timur, kemudian BPK 18 itu ada di Palu, Sulawesi Tengah, dan yang terakhir BPK 23 itu di Manokwari. Jadi saya mendapatkan amanah untuk mendampingi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini di 4 BPK wilayah itu. Begitu Bu Dini. Nah, bentuk pendampingannya itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi kalau sesuai dengan apa yang
ditugaskan kepada saya dari MSIB ya. Sebenarnya fungsi DPP itu semacam sebagai jembatan saja Bu. Karena MSIB ini kan sebenarnya melibatkan paling tidak ada 3 pihak Bu. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan sebagai penyelenggara, kemudian kampus sebagai pensuplai mahasiswa yang akan mengikuti magang, dan yang ketiga adalah mitra sebagai orang yang menerima magang. Nah, ketiga pihak ini kan tidak mungkin berhubungan secara langsung ya Bu ya. Misalnya mitra kalau misalnya mau berhubungan dengan kampus mungkin juga ada jalur-jalur yang mungkin ada kendala dan sebagainya, sehingga fungsi DPP di sini adalah menjembatani segitiga ini Bu. Ya, okay. Jadi kami fungsinya adalah ada penugasan kami itu secara resmi dari MSIB, dari Kemendikbud. Kemudian kami ditugaskan untuk menjembatani supaya antara mitra MSIB, kami sebagai kepanjangan tangan MSIB, dan kemudian juga antara perguruan tinggi sebagai pengirim mahasiswa ini terjalin komunikasi dengan lancar, dan tujuan akhirnya adalah supaya mahasiswa itu bisa menjalankan program MSIB ini, atau kalau di tempat kita namanya MBK ini, dengan baik, lancar sampai berakhir. Kira-kira begitu Bu. Jadi fungsinya mendampingi itu saja. Karena kalau untuk substansi program itu sebenarnya lebih banyak ada di mentor Bu. Mentor. Ya, jadi termasuk apa tugasnya, apa aktivitasnya mereka, kemudian bagaimana nilai mereka, itu semuanya dari mentor Bu. Jadi DPP itu tidak berhak untuk memberikan nilai dan sebagainya. Kami sifatnya mendampingi, baik tadi secara komunikasi 3 pihak, dan ibaratnya kami ini kalau mungkin kita pernah kuliah dulu ya, ada namanya dosen wali ya, atau dosen pembimbing akademik. Oh, iya. Sifat kami itu sebagai pembimbing akademik mereka, dosen wali dari teman-teman itu ya. Jadi dosen wali kan tidak memberikan nilai ya, tetapi ketika mereka ada masalah, harapannya adalah dosen pembimbing atau pendamping program DPP ini bisa kemudian menjembatani ketika ada masalah. Misalnya tentang konversi nilai, atau misalnya tentang pelaporan, format pelaporan dan sebagainya, kira-kira semacam itu. Jadi kami itu semacam menjadi dosen wali bagi teman-teman yang sedang magang ini Bu, kira-kira begitu. Oke, berarti ini ya Pak, ada pembagian tugas dengan mentor itu nyata gitu, jelas gitu ya, bahwa mentor itu mendampingi, memberikan bimbingan selama magang itu dalam hal-hal yang seperti teknis gitu. Secara teknis dan akademik, termasuk dalam sampai ke proses penilaian. Oke. Sementara kalau DPP ini itu secara akademiknya gitu betul, ya Pak. Yang terkaitnya nanti dengan ketika mereka kembali ke perguruan tinggi masing-masing gitu ya. Betul. Jadi semacam misalnya nilai itu ya, kami sifatnya hanya bisa memantau, kami bisa melihat nilai mahasiswa itu dapat nilai berapa dari mentor, tapi kami tidak bisa menginput, tidak bisa memberikan nilai. Hanya kami melihat misalnya ada nilai yang misalnya katakanlah kurang sesuai dengan standar, katakanlah begitu ya. Ada misalnya nilai yang 20, hanya 30 misalnya. Kami punya fungsi untuk mengkomunikasikan dengan mentor, karena barangkali standar siap mentor kan beda-beda Bu. Karena nilai itu kan kadang-kadang subjektif juga ya, sehingga kita perlu ada semacam jembatan untuk mengkomunikasikan itu, supaya kemudian antara BPK 1 dengan BPK yang lain itu ada semacam standarisasi, bagaimana kemudian nilai ini jangan sampai kemudian yang di sana nilainya tinggi-tinggi, sementara yang di sini rendah. Nah ini kan fungsi kami melihat itu, karena kami melihat dari minimal ya, kalau saya dari 4 wilayah. Kalau mentor kan hanya melihat wilayahnya sendiri Bu. Jadi dia nggak tahu apakah nilai katakanlah 50 itu sudah bagus atau belum. Jangan-jangan ada penilaian 70 itu bagus, sementara di sana katakanlah misalnya dia menilai 70 itu rendah. Nah, hal semacam ini yang kemudian bisa kami diskusikan bersama dengan mentor, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya tidak ada parameter khusus gitu ya Pak ya untuk parameter ada Bu sebenarnya, parameter ada. Jadi ada semacam grade itu ya, katakanlah misalnya A itu berapa sampai berapa, B berapa sampai berapa, begitu. Tapi kadang-kadang memang kembali lagi ya, kadang-kadang penilaian itu menjadi juga subjektif, karena apalagi kita kan biasa ya di aspek kebudayaan itu kan sesuatu yang kualitatif ya Bu. Kita terbiasa dengan kualitatif, sehingga itu juga perlu kemudian diimbangi dengan second opinion, kira-kira begitu Bu, kira-kira semacam itu. Jadi sebetulnya ada ruang konsultasi juga ya Pak ya, antara DPP dengan mahasiswa. mentor. Dengan mentor.
sebenarnya bukan konsultasi ya Bu, diskusi Bu. Oh, diskusi Ya, ya, kalau lebih pada konsultasi kan diskusi. seolah-olah dokter dan pasien ya. Tapi Kita kalau DPT setara mahasiswa sebenarnya. tetap ada ya Pak? Ada. Jadi kami juga punya kewajiban melakukan pemantauan terhadap mahasiswa. Jadi kami biasa di awal-awal dulu dengan Zoom biasanya Bu, kita kumpulkan teman-teman mahasiswa. Kami juga punya grup WhatsApp. Tapi yang sering lebih aktif di WhatsApp Bu. Kalau Zoom kan memang kita perlu waktu khusus ya mengumpulkan bersama. Sementara teman-teman ini kan juga ketika di lapangan bersama mentor itu kan banyak sekali pekerjaannya. Ada yang bahkan harus ke lapangan dan sebagainya untuk pengumpulan data, sehingga yang lebih efektif kalau saya lihat komunikasi dengan teman-teman ini justru dari grup WhatsApp itu. Dan saya lihat mereka antusias juga Bu, kalau ada problem-problem mereka menyampaikan juga di grup WhatsApp dan sebagainya, begitu Bu. Berarti boleh ada bocoran sedikit dong ya Pak? Iya. Bocoran apa Bu? Sebetulnya respon teman-teman mahasiswa dengan program ini tuh gimana Pak untuk kedepannya nih Pak? Jadi kita bisa sebagai bahan evaluasi gitu Pak untuk direktorat gitu. Mau yang positif dulu atau negatif dulu Bu? Mau yang positif dulu apa yang negatif yang positif dulu ya. Tapi saya lihat lebih banyak positifnya sih Bu. Jadi saya lihat kemarin kebetulan saya juga selain dengan grup itu, saya juga membuat semacam angket dengan Google Form. Karena kebetulan ini kan kita sedang di Lombok hari ini kan untuk evaluasi akhir program, sehingga saya juga perlu bahan-bahan untuk evaluasi. Kemarin saya sempat mengedarkan form itu dan alhamdulillah mayoritas mengisi. Dan banyak sekali aspek-aspek positif yang mereka angkat, yang mereka kemudian keluar dari ketika mereka menulis. Karena saya lihat menulis itu biasanya bagi sebagian orang kadang-kadang lebih efektif daripada ngomong Bu. Kalau ngomong kan mungkin ada sungkan, tapi ketika menulis mereka bisa bisa langsung menyampaikan dengan sepenuh hati gitu. Mereka melihat bahwa banyak pengalaman yang mereka dapatkan ketika mereka ada di Direktorat Pelindungan Kebudayaan khususnya di BPK-BPKG. Karena lebih praktikal Bu, lebih praktikal, tidak terlalu teoretik, tidak terlalu akademis. Kemudian mereka juga merasa senang karena ini kan merdeka belajar Bu. Mereka benar-benar merasakan merdeka, tidak hanya di kelas. Satu semester biasanya mereka tuh pusing di kelas, ada penugasan, ada diskusi kelas, ada prosesi di kelas. Tetapi dalam semester ini mereka full satu semester itu ada di lapangan, dan itu adalah sebuah kemerdekaan yang bagi mereka itu sesuatu yang menyenangkan. Apalagi anak-anak sekarang kan Gen Z ya, itu kan mereka katanya ini kami anggap ada travelingnya juga Mbak. Karena mereka banyak yang kemudian berasal dari luar daerah. Ada yang dari Jakarta ditempatkan di Papua, ada yang dari Yogyakarta ditempatkan di Aceh dan sebagainya. Sehingga itu mereka merasa ya mereka nggak sedang belajar, tapi mereka juga sedang bermain juga. Mereka sedang traveling, tapi mendapatkan manfaat dari sini. Dan satu yang positif juga bagi mereka, salah satu yang indikatornya saya lihat adalah mereka sebenarnya Bu ingin program MBK ini berlanjut menjadi program MSIB berikutnya di batch berikutnya, sehingga barangkali juga ini melalui kesempatan ini saya juga memberikan satu ide bagaimana misalnya ini dilanjut pasti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, dan juga saya rasa juga bagi Direktorat Pelindungan Kebudayaan pasti juga akan banyak manfaatnya lah, kira-kira begitu. Iya, artinya ini jadi bahan evaluasi juga kan ya Pak ya? Iya, betul. Kalau negatifnya ada Pak tadi Pak? Mungkin saya ralat ya tidak negatif ya sebenarnya, tetapi ada beberapa hal yang memang karena di DPK ini kan program yang pertama ya Bu, pasti ada evaluasi yang perlu dilaksanakan ya. Ada beberapa hal yang terutama kalau dari sisi mahasiswa ya Bu, ini ada beberapa masukan bahwa ternyata beberapa mentor juga ketika diskusi juga karena mungkin baru pertama ya, ada beberapa kebingungan juga. Oh ini harusnya bagaimana dan sebagainya dan seterusnya. Ini untuk penilaiannya bagaimana dan seterusnya. Sehingga ada beberapa saran ya, kalau boleh saya sampaikan, itu mungkin juga salah satu sesi yang perlu ditambahkan adalah semacam coaching klinik untuk mentor Bu. Sebelum program itu dijalankan, mentor-mentor itu entah ditunjuk entah diseleksi, kemudian mereka teman-teman mentor ini juga kemudian ada semacam coaching klinik, barangkali juga bisa sehingga ada kesamaan persepsi, kemudian juga ada semacam simulasi bagaimana kemudian menjalankan program ini, sehingga ketika di lapangan
mahasiswa bingung, mentornya juga sama-sama bingung, akhirnya kan bingung berjamaah kan kira-kira itu. Nah, saya rasa itu masukan yang menurut saya juga menjadi hal yang perlu digarisbawahi menurut saya itu. Tetapi secara umum mereka sangat menikmati dan mereka sangat menyarankan bahwa adik-adik kelas mereka pun sebaiknya juga ikut merasakan seperti kami, kira-kira begitu. Begitu. Kalau dari Pak Bayu secara pribadi sendiri gimana nih Pak? Ada evaluasi khusus nggak nih Pak untuk program ini gitu? Udah bagus sih Bu, kalau menurut saya sih. Ya itu tadi mungkin saya juga sepakat sih dengan mahasiswa tadi ya. Jadi mungkin kalau secara kurikulum saya lihat sudah bagus Bu. Saya juga membaca RPS-nya, saya membaca dokumen programnya, sangat terstruktur, sistematis. Bahkan kalau boleh saya bandingkan Bu, saya juga banyak teman-teman saya yang menjadi DPP di mitra yang lain Bu. Ada yang di mitra perusahaan, ada yang di mitra yang macam-macam, ada biro wisata, ada mitra macam-macam. Saya lihat kurikulum MBK ini termasuk salah satu yang terbaik Bu kalau saya lihat dari aspek itu. Sangat tertata, kemudian juga jelas programnya, capaian-capaian yang ingin harus dicapai itu sangat eksplisit, jelas, dan juga kemudian kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa juga sudah muncul di situ. Saya rasa itu sudah sangat bagus untuk dijalankan Bu. Saya rasa itu. Ya. Terakhir nih ya Pak Bayu, ini kan implementasinya dalam bentuk sebagai asisten pendata kebudayaan ya Pak ya. Betul, ada cagar budaya, kemudian ada objek kemajuan kebudayaan, dan satu lagi ada koleksi museum. Ya, betul. Nah artinya secara menjalani peran ini Pak Bayu sebagai DPP ini, artinya ada pemahaman tentang kebudayaan ya Pak. Betul. Bahwa kebudayaan itu ada dua gitu, ada cagar budaya, ada yang non-bendawi, begitu kan ya Pak. Betul. Nah, saya mau minta ke Pak Bayu untuk memberikan satu pesan gitu ya untuk kepada sahabat budaya, untuk teman-teman, kalau tadi bahasanya Pak Bayu adalah Gen Z, itu bagaimana mereka mencintai kebudayaannya sendiri Pak. Oke. Baik, jadi memang bicara tentang culture, kebudayaan ya, yang tadi disampaikan Bu Dini ya, baik yang bendawi maupun yang non bendawi, yang tak berwujud. Saya rasa sebenarnya itu sesuatu entitas yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hanya mungkin tidak semua orang sadar ya bahwa mereka memiliki itu. Ya. Saya pun mendapatkan insight dari mahasiswa saya, Ibu, terutama yang dari luar jurusan. Kalau yang biasanya terkait dengan budaya kan ada sejarah, ada antropologi, ada arkeologi. Tapi teman-teman yang di luar itu, mereka juga kemudian dengan mengikuti ini menjadi sadar, Bu, bahwa oh ternyata budaya itu begitu luas dan budaya itu begitu bermanfaat. Kemudian juga itu ada sesuatu yang nilai-nilai yang kemudian harus dilestarikan. Bahkan kemarin ketika di pelepasan kemarin itu ada salah satu mahasiswa NTT pun bahkan dia sangat terharu karena dia baru sadar ketika ikut MBK, dia baru sadar bahwa ternyata si mahasiswa itu sebagai orang NTT pun ternyata tidak mengenal lebih banyak budaya itu, bahkan lebih banyak mengenal lebih banyak mentor-mentor yang bukan orang NTT tapi mereka jauh lebih tahu, bisa lebih bercerita, sehingga dia merasa ini adalah sesuatu yang memang saya harus bangkit dari situ, saya harus sadar bahwa budaya itu sangat menarik dan sebagainya. Jadi buat teman-teman Gen Z ya, pesan saya budaya, apapun budaya kalian ya, apapun tradisi-tradisi yang ada di tempat kalian, hilangkan anggapan bahwa itu kuno. Ya, budaya itu tidak pernah kuno ya, karena budaya itu eksis sampai hari ini dan budaya itu pasti akan menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Karena tanpa kebudayaan, saya rasa hidup ini tidak akan ada. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu adalah kebudayaan. Hanya manusia yang punya kebudayaan. Dari sekian juta makhluk Tuhan, yang diberi anugerah budaya itu hanya satu makhluk, manusia. Ya, jadi itulah yang menjadikan kita istimewa. Budaya itu menjadikan manusia itu menjadi animal, tetapi animal yang kultural, manusia budaya. Kira-kira begitu, Bu. Oke.
Cocok nih Pak. Berminat Pak, berminat ke kebudayaan Pak. Kebetulan saya mengajar antropologi, Bu. Oh, iya. Saya dari jurusan Sosiologi Antropologi di Universitas Negeri Semarang, Ibu. Ya. Basic saya memang antropologi, jadi memang saya termasuk peminat budaya. Oh, Ya, iya. begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Bayu untuk Ya. waktunya ya Pak. Sama-sama, Ibu. Di sela-sela kesibukan acara ini ya Pak, acara evaluasi kegiatan akhir program. magang bersertifikat Iya. kebudayaan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Bayu. Sama-sama, Ya, Ibu. sukses Salam buat dan teman-teman sehat semuanya selalu untuk di Bapak. Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Sukses selalu. Semoga program ini jalan terus seperti harapan teman-teman mahasiswa. Ya. Iya. Jadi satu catatan untuk Direktorat Pelindungan Iya. Kebudayaan ya, Pak, untuk dievaluasi dan Iya. dikaji kembali Iya. gitu. Baik sahabat budaya, barusan tadi obrolan singkat kami itu tentang dosen pendamping program ya Pak. Iya. Gitu. Selama rentang waktu perjalanan teman-teman magang bersertifikat kebudayaan. Sahabat budaya, jangan lupa terus ikuti dan saksikan selalu Kata Budaya Kata Siapa di YouTube @pelindungan kebudayaan, dan jangan lupa follow juga sosial media di @budaya_saya dan Lindungi Budaya untuk senantiasa mengikuti perkembangan pelindungan kebudayaan di Indonesia. Saya Dini dan Pak Bayu undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.